Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Mataram. Nah, di sini mungkin kita akan bertanya sedikit tentang mengenai layout yang ada di UMKM UD Merpati Lombok ini ya Bu, tentang produk-produk apa saja atau mungkin tata letak cara produksi di UMKM Ibu. Kita tanya sedikit ya Bu, dan santai-santai saja jawabnya sesuai. Makanya dah nanti yang setiap saat kita jalan. Mungkin yang pertama itu pertanyaannya kayak mungkin Ibu bisa jelasin sedikit kayak alur produksi dari awal mungkin sampai akhir. Mungkin dikit-dikit aja Bu kalau kepanjangan. Untuk alur produksi aja ya? Ya, alur produksi. Untuk bikin dodol dan manisan itu caranya hampir sama ya. Pertama kita cari rumput laut petani, misalnya dari kering petani kita proses menjadikan kering kawat. Setelah kering kawat kita rendam kurang lebih ya minimal 2 jam, lebih enggak apa-apa. Itu untuk proses perendaman rumput laut sebelum diproses. Setelah udah mengembang di rumput laut itu kita campur dengan bahan-bahan, misalnya mau bikin dodol kita rumput laut itu campur dengan ketan dan gel sedikit kan, karena di situ rumput laut sendiri kalau tidak dicampur hasilnya tidak maksimal. Kita udah uji coba terus untuk campuran itu. Nah kalau untuk manisannya kita juga campur dengan agar-agar. Nanti ada bedanya antara dodol dan manisan itu ada campurannya beda-beda gitu. Setelah rumput laut itu rendaman, kita blender itu sampai jadi bubur, terus dicampur dengan bahan-bahan yang tadi udah ada itu. Setelah itu pengolahannya itu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam itu pengolahan. Setelah itu kita udah untuk pengaduan udah matang, terus kita ditaruh di lengser atau cetakan. Untuk dodol kan cetakan, untuk lengser lah. Nah kalau manisan untuk cetakan yang kecil-kecil. Itu soalnya hampir sama prosesnya. Itu setelah pengaduan untuk masukin lengser itu, setelah itu penjemuran. Penjemuran selama kurang lebih 3 hari. 3 hari. Setelah itu proses sebelum kita jemur dengan matahari kita masukkan ke oven untuk mengurangi kadar air. Setelah itu kita ada matahari, kita dengan sinar matahari selama 3 hari. Setelah udah pengering, udah kering bagus, kita masih oven kurang lebih 2 jam. Terus kita pengemasan dengan plastik yang kecil-kecil. Setelah itu masukin dalam kotak dengan gram. Antara dodol manisan itu beda-beda. Kalau dodol per kotak itu 100, bersihnya 120, kalau manisan 115 untuk berat bersih. Setelah itu pengemasannya langsung tergantung permintaan di mana. Untuk tata letak produksinya, apakah tempat dodol sama manisan itu sama tempat produksinya Bu? Maksudnya kayak satu meja kah atau berbeda gitu tempatnya? Itu karena saya katakan dodol sama manisan itu sama, cuma bedanya di ketan dan agar-agar. Jadi kita satu tempat. Karena kita kalau proses pertama kita manisan, terus 2 jam kemudian saya pakai dodol. Jadi karena di toko itu permintaannya misalnya serempak, satu toko dodol dan manisan bisa dikirim. Nah di situ saya produksi itu harus seiring. Dodol dan manisan harus seiring. Oh, berarti masih satu tempat itu ya Bu? Satu tempat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang paling sering dibikin bagian mana sih yang paling sering bikin lama atau yang menghambat gitu proses dari dodol dan manisan itu? Yang paling lama dodol, karena dengan proses rumput laut ya perkiraan ya hampir sama dodol yang lama karena bahan bakunya lebih banyak. Kan penimbangan dan di manisan kita udah pakai kemasan kan, jadi ukurannya sekian, satu resep itu berapa bungkus. Nah kalau di dodol kita harus penimbangan gula, terus tepung ketan gitu. Nah kalau manisan kan ukuran 1 kilo, ukuran 1 kali produk 1 kilo, jadi kita agak mengurangi waktu. Apakah ada penataan khusus sekarang yang membantu untuk mempercepat pekerjaan Ibu gitu? Ya kita kerja kan memang kita butuh secepat mungkin kan. Jadi kita sendiri kan sementing asal kan, misalnya kompor, tempat, ada meja, bahan baku. Jadi begitu bikin itu enggak
lari-lari gitu, satu lingkup situ ada. Beraturan gitu ya, Bu, berurutan. Satu lingkup. Apakah ruang produksinya udah dirasa cukup nyaman buat kerja? Ya kita sudah maksimal gitu kan Mas Amal, karena ruangan kecil, yang penting kita produksi lebih cepat. Kita bikin antara bahan baku dan kita untuk alatnya, kita tidak jauh dari tempat kita produksi. Gimana sih caranya buat tempatnya itu tetap rapi dan nggak sempit-sempitan? Kadang kita kan tempat saya kecil ya, jadi saya atur gini, misalnya bagian sini kompor kan, sini alat, sini bahan, terus ini tempat untuk naruh yang sudah jadi, walaupun kecil saya atur, nanti yang sudah saya naikin meja. Pertanyaan selanjutnya itu apakah penataan alat-alat dari alat-alat produksi ini sudah aman bagi pekerja, maksudnya nggak berbahaya misalnya? Ya kita bikin semaksimal mungkin, contohnya dengan misalnya pakai listrik kan, jadi kita itu atur supaya pakai dulu kan pakai kabel nyentang misalnya kan, jadi kita atur supaya pakai langsung paten di tembok gitu kan, jadi kebanyakan pakai listrik kan saya, karena open misalnya open terus seller tangan, kita harus bikin supaya tidak terganggu yang kerja itu. Apakah ada area yang sering membuat pekerja kurang nyaman atau rawan kecelakaan kecil? Insya Allah tidak ada. Kan untuk produksi saya sendiri kan. Nah karyawan yang bantu bagian kepengemasan. Karena di sini banyakan yang untuk pengemasan kita butuh bantuan. Berarti ibu sendiri yang produksi saya sendiri. Walaupun banyak saya paling minta tolongnya ambil ini pas bikin banyak gitu. Karena dulu sekali produk misalnya 10 kilo satu produk kan butuh 1 galon air, jadi kita butuh tenaga gini itu paling. Selanjutnya itu di mana biasanya menyimpan bahan bakunya? Di tempat etalase, ada tempat khususnya. Di gudang enggak di gudang? Kan kita misalnya rumput laut pakai box. Nah misalnya gula, agar-agar itu saya pakai lemari, dan sepewarna saya taruh di lemari etalase gitu. Terus apakah tempat penyimpanan bahan itu mudah dijangkau ketika produksi? Tempatnya kita dekat dari tempat produksi. Jadi nggak perlu jalan jauh-jauh buat ngambil Ya, bahan ya gitu. kita tata semaksimal mungkin. Senyaman mungkin. Biar enak, nggak terlalu jauh kita lari-lari kan, ngejar waktu kan. Kadang 3 jam aku harus selesai. Tempat itu harus saya siapin dulu, misalnya produksi harus siapin bahan dikeluarin. Lalu kalau nggak siapin kita menghambat sendiri, kita capek sendiri gitu. Terus bagaimana penyimpanan produk yang sudah jadi? Maksudnya sebelum didistribusikan itu biasa disimpan di mana? Sebelum dikemas kita masukin dalam kotak box kan. Nah, setelah udah di kotak box, misalnya belum sempat termasuk ke kotak, ya kita masukin box yang lain. Terus setelah itu baru kalau udah dikemas pakai box kotak, saya masukin di etalase sebelum keluar, belum ada permintaan. Selanjutnya itu kendala apa yang paling terasa terkait tata letak saat ini, maksudnya tata letak pabriknya? Mungkin area ini terlalu jauh ya. Karena kita tempatnya kecil ya, jadi saya itu memang kita kecil itu jadi semaksimal mungkin saat itu gimana caranya supaya tidak nyaman. Makanya saya bagi di sini bagian produksi, pengemasan, ini tempat display produk. Jadi untuk produksi kan kita bagi-bagi kan di sana semua kan kecil. Itu makanya saya bagi-bagi walaupun Berarti rumah kendalanya kecil. Lokasinya kurang besar lah. Kan masih boleh kan 3x10 kan. Kayaknya kan kecil. Jadi terpisah-pisah ya Bu tempatnya. Produksi, pengemasan, displaynya beda. Pisah-pisah jadinya. Nih, menurut Ibu perubahan apa yang paling dibutuhkan agar pekerjaan lebih efisien, lebih maksimal lagi ke depannya. yang Ibu harapkan? Kita itu ya butuhnya itu tempat ya sebetulnya ya, tempat yang lebih luas. Jadi
misalnya bagian produk. Nah ini kan silahkan coba lihat nanti ya. Karena di situ kadang masih gabung meja ini jadi kurang lebar lah intinya kita. Sebenarnya kita produksi banyak permintaan gitu. Gitu. Butuh ruangan yang lebih proper gitu. Siap. Terus kalau permintaan dari dodol atau manisan ini meningkat, apakah ruang produksinya siap menampung? Ya, tapi walaupun pernah ini satu minggu kita permintaan 1000 kotak. Wow. Insya Allah saya jalan dengan tenaga 4. Jadi tempatnya kecil kan, jadi bagian produksi 2, bagian pengemasan ada 4, di atas 2, di bawah 2. Jadi kita harus maksimal. Jadi sempit itu harus tahan kan, gimana lagi ya gitu. Sebenarnya permintaan ada gitu, banyak alhamdulillah. Dulu seminggu 1000 kotak sanggup, alhamdulillah. Kita jalani dengan tenaga 4 orang. Itu sebelum corona saya jalani, dari tahun 2010 sampai 2017 pas corona itu langsung balik kan. Gitu. Berarti dari semua area ini yang paling sempit itu yang bagian mana Ibu? Pengemasan kah, produksi kah gitu? Pengemasan. Oh, di pengemasan. Pengemasan cuma pasien di sini. Jadi kadang apa rame untuk pengemasan coper ke sana di sana. Sekali produksinya itu berapa kotak Bu? Sekali Kalau produk normal? Kalau normal seminggu itu 6 kali dulu. Nah sekarang baru 3 kali. Karena kita hadapi 6 toko. Nah dulu di atas 10. Gitu. Kita itu nggak pakai online kan, saya cuma toko-toko aja nitip. Nggak bisa main online soalnya. Waktu nggak ada. Waktu yang nggak ada. Di situ dah. Karena lokasi saya kecil, jadi aneh. Ini bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih berkembang lagi, mulai dari seperti menata alur kerja agar tidak banyak bolak-balik ke sana kemari. Sebaiknya alur produksinya itu bisa dibuat lebih lurus. Mungkin dari sini memulai bahan baku, terus pengadonan, terus pencetakan gitu kan, terus penggorengan, terus di sini tempat nirisin gitu kan, set gitu, nggak bolak-balik ke sana kemari gitu kan. Bisa satu arah gitu. Ya, soalnya cara ini bisa lebih menghemat waktu, tenaga, dan apalagi kalau sedang ramai pesanan seperti itu. Mungkin itu saran teori dari kami, jadi karena kami belum tahu. Coba kalau yang